Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Gede Satria. Hari ini pemirsa, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki, hari ini akan menjalani sidang peninjauan kembali atau PK. Rencananya sidang akan digelar di Pengadilan Negeri 1 Cirebon, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung menuju ke rumah Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat untuk melihat persiapan jelang sidang bersama rekan kami. Ada Faisal Rinaldi di sana. Selamat pagi Faisal. Faisal. Iya. Iya, bagaimana? Ya, Gede, selamat pagi. Bagaimana aktivitas yang terjadi di rumah Saka Tatal terkait dengan persiapan Saka Tatal yang akan berangkat ke Pengadilan Negeri untuk menjalani persidangan pada hari ini? Faisal, silakan. Ya, selamat pagi Gede dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di rumah dari Saka Tatal, di mana sejumlah persiapan saat ini telah dilakukan oleh Saka Tatal bersama dengan keluarga serta teman-temannya. Gede, kita akan menunjukkan saat ini memang teman-teman dari Saka Tatal tengah membuat spanduk bertulisan kalimat dukungan yang ditujukan untuk Saka Tatal. Ini bisa dilihat ada teman dari Saka Tatal yang memakai kaos atau jaket bertulisan perkasa, yang artinya perjuangan keadilan Saka. Nah, ini kita bisa lihat Gede spanduknya yang ada di bawah. Ini adalah tulisan di mana spanduk ini dituliskan oleh teman-teman dari Saka Tatal sebagai bentuk dukungan untuk sidang PK Saka Tatal yang akan digelar pada pukul 10 pagi nanti. Ini ada yang pertama, spanduk yang pertama bertuliskan kabulkan PK Saka Tatal. Kemudian yang kedua, kembalikan nama baik Saka Tatal. Nah, ini untuk spanduk yang ketiga memang saat ini tengah ditulis oleh salah satu teman Saka sebagai bentuk dukungan untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Nah, Gede dan juga pemirsa, memang hari ini di Pengadilan Cirebon, Jawa Barat digelar sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina dan juga Eki Cirebon, yakni Saka Tatal yang mengajukan peninjauan kembali atau PK. Nah, ini kita bisa lihat memang sejumlah teman-teman kemudian juga keluarga dari Saka Tatal ini mendukung penuh perjuangan dari Saka Tatal untuk mengembalikan nama baiknya melalui peninjauan kembali yang sidang perdananya dimulai pada hari ini Gede. Kemudian juga Gede dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa saat ini Saka Tatal bersama dengan kuasa hukumnya dan juga kakaknya saat ini sedang sarapan atau makan bersama. Kita bisa dilihat atau kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Saka, Ibu. Lagi pada makan apa ini? Makan dulu, takut pingsan nih, nggak makan. Oke, makan dulu ya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Ya, Gede dan juga pemirsa, memang saat ini Saka Tatal bersama dengan kuasa hukumnya Ibu Titin, kemudian kedua kakaknya saat ini sedang makan bersama sebagai bentuk persiapan jelang sidang PK Saka Tatal yang akan dimulai pada pukul 10 pagi nanti. Gede, kita akan mencoba berbincang terlebih dahulu kepada salah satu teman dari Saka Tatal yang saat ini sedang menulis kalimat dukungan untuk Saka Tatal di spanduk atau banner berwarna putih ini. Selamat pagi Mas, kita ngobrol sebentar dulu Mas. Pagi. Mas, kita kenalan dulu Mas, namanya siapa Mas? Siap, nama saya Adam. Mas Adam ini temannya Saka ya, betul ya? Teman kecilnya Saka semua di sini teman-teman. Mas, ini tulisan ini atau kalimat dukungan di spanduk ini inisiatif siapa sih Mas, boleh tahu Mas? Ya, ini inisiatif teman-teman di sini sejak ya tadi malam juga sudah kumpul di sini. Ya, harapannya ya dikabulkan PK Saka. Ya, seperti ya tulisan di sinilah, kembalikan nama baik Saka Tatal. Ya, kami semua teman-teman sejak dulu juga percaya bahwa Saka Tatal itu tidak melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Seperti itu. Hari ini ikut ke PN Cirebon Mas? Siap, ikut, kita rame-rame sama teman ya, teman rumah, tetangga, kita berangkat bareng-bareng ke sana ke PN Pengadilan Cirebon. Oke. Mas, ini pakai hoodie atau jaket ada gambar Saka Tatalnya tulisan perkasa nih. Boleh dijelaskan Mas, filosofinya tuh apa sih Mas? Ini perkasa, perjuangkan keadilan Saka. Di sininya ada Cirebon ramah. Ya, inilah Cirebon itu sebenarnya ramah teman-teman. Jauh dari kegaduhan seharusnya gitu. Mas, sebagai teman ini dari kecil kenal Saka? Ya. Nah, sosok Saka Tatal itu seperti apa sih Mas? Ya, sejak dulu juga Saka itu pendiam teman-teman. Tidak neko, tidak jauh-jauh dari rumah. Ya, kita mainnya di sekitar sini aja. Main layangan kadang di depan, main
layangan juga kadang di belakang, nggak suka keluar-keluar motoran, jarang lah. Dulu kan nggak ada motor kita. Seperti itu. Aktivitas sehari-hari itu cuma main nongkrong sambil main layangan gitu ya. Ya sekarang agak modern, jadi kita kalau malam main ML udah seperti itu. Oke, baik Mas. Seberapa yakin sih Mas Saka Tatal ini bisa menang di PK-nya Mas? Saya yakin 100% ya Saka Tatal menang. Karena alhamdulillah Dede dan Liga Akbar kan sudah mencabut kesaksiannya. Seperti itu. Oke, baik Mas Adam, mungkin boleh dilanjutkan Mas persiapannya. Ya Gede dan juga pemirsa, ini spanduk yang terbaru atau yang baru saja ditulis oleh teman dari Saka Tatal yakni Mas Adam. Ini bertuliskan tegakkan keadilan. Nah, ini sebagai bentuk pernyataan dari teman atau keluarga dari Saka Tatal yang menuntut adanya keadilan, karena memang dalam kasus pembunuhan ini mereka meyakini betul bahwa Saka Tatal ini tidak bersalah atau sama sekali tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Dan tentunya Gede dan juga pemirsa, itu yang nantinya akan dibuktikan oleh Saka Tatal melalui sidang PK-nya atau sidang peninjauan kembalinya pada hari ini. Nah, Gede dan juga pemirsa, kita akan mencoba kembali berbincang dengan Ibu Titin selaku kuasa hukum dari Saka Tatal dan juga bersama Saka Tatal yang memang saat ini sudah selesai melakukan sarapan atau makan paginya tadi. Halo Ibu Titin, Saka, selamat pagi. Pagi. Kita ngobrol sebentar boleh? Mungkin dari Saka dulu nih, Saka. Persiapannya pagi ini tuh apa aja, Saka? Ya, persiapan Saka. Jadi Saka tuh udah siap-siap dari pagi, udah bangun subuh, sholat, berdoa agar sidang Saka ini berjalan dengan lancar. Dan ada dukungan-dukungan juga dari teman-teman dan saudara-saudara, ada tetangga juga banyak yang mendukung dan menyupport Saka. Saka harus bersemangat. Jadi buat persiapan Saka ini udah siap, mental Saka aman. Mantap, Saka, ini teman-temannya dukung banget nih Saka. Ada bikin banner itu tulisan dukungan kabulkan PK Saka, kemudian juga kembalikan nama baik Saka. Ini Saka pendapatnya gimana nih Saka? Ya, Saka tuh alhamdulillah bersyukur punya temennya itu alhamdulillah tuh baik-baik semua, orangnya ramah-ramah. Terus orangnya tuh sopan-sopan. Pendidikannya tuh alhamdulillah walaupun pendidikannya kurang tapi akhlaknya tuh baik. Solid juga. Iya. Oke, Saka, ini nanti ke PN Cirebon untuk sidang PK ditemani siapa aja Saka? Jadi ada kuasa hukum sama keluarga juga, ada teman-teman juga yang mendampingi. Oke, baik. Ibu Saka nanti nggak ikut ya? Ibu kayaknya nggak ikut, jadi ada keponakan juga masih kecil, jadi harus nemenin keponakan sekolah. Oke, ya pemirsa, memang Ibu dari Saka Tatal nantinya akan nonton bersama dengan keluarga dan juga tetangga Saka Tatal di sini. Kemudian Saka, memang pada sidang kali ini seberapa yakin sih Saka bisa menang di PK-nya? Insya Allah Saka yakin ini 100% bisa menang. Jadi itu benar-benar 100%. Soalnya banyak hal yang kejanggalannya mulai sudah terbuka. Contohnya Liga Akbar sudah mengakui kesalahannya dan sudah mencabut. Dan ada lagi dari Dede juga sudah mengakui bahwasannya itu tuh tidak benar. Jadi Saka ini benar-benar yakin. Oke, Saka, ini kan bajunya seragam, semua boleh ditunjukin dulu gak ke kamera dan juga masyarakat yang menonton nih, karena kan masyarakat sekarang tertuju perhatiannya sama Saka nih yang mau sidang PK ini. Apa nih kira-kira filosofinya Saka nih? Ada gambar Saka sama Pak Fartabas. Gimana nih artinya nih, apa nih? Ya, ini kan perkasa, perjuangkan keadilan Saka. Ini ide dari siapa Saka? Inisiatif siapa? Boleh tahu? Tim ya. Tim dari tim itu. Dari tim. Oke Saka, kemudian nanti kita akan sama-sama berangkat ke PN Cirebon ya untuk sidang Saka Tatal. Nah, kemudian kita ke Bu Titi terlebih dahulu, Bu. Mungkin boleh di spill sedikit Bu, nanti bukti baru atau novum apa Bu yang akan ditunjukkan Bu pada hari ini, Bu? Bukti-bukti baru kan tentu saja novum-novum itu kan yang berkaitan dengan argumen hukum dan visual. Jadi memang ada visual yang akan mempertegas sebetulnya ada nggak sih peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan yang tertuang seperti dalam putusan. Karena bukti-bukti baru yang sifatnya visual itu walaupun misalnya dulu di persidangan 2016 sempat disampaikan, tetapi bukti visualnya tidak pernah diberikan. Saya juga mendapatkan bukti visual itu 2 bulan ke belakang.
Jadi itu akan yang memperkuat dugaan kita, argumen kita bahwa tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi di 2016 yang mengikat 8 terpidana mendapatkan hukuman atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan. Gitu. Bu Titin, hari ini kan agendanya itu pembacaan memori PK ya. Mungkin boleh dijelaskan Bu, ada berapa draft atau gimana Bu? Sebetulnya memori PK kan sudah diserahkan pada saat pendaftaran. Tetapi kan ternyata selama perkembangannya banyak peristiwa-peristiwa baru, misalnya ada jadi gini, memori PK itu kita serahkan sebelum Prapid dimenangkan oleh membebaskannya Peggy gitu. Nah itu juga akan menjadikan novum. Berarti kan memang ada tambahan novum. Kemudian juga tiba-tiba ada pengakuan dari Dede. Nah itu juga akan menambah novum. Memang kami dari tim juga terus menggodok itu supaya semakin memperkuat, karena dari dulu saya yakin tidak pernah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan, dan mudah-mudahan dengan bukti visual yang akan kita berikan, dengan argumen hukum yang kita berikan, dengan pengakuan-pengakuan yang terus bermunculan bahwa tidak pernah ada terjadi kejar-kejaran seperti yang disampaikan Dede, itu akan meyakinkan PK ini dikabulkan. Baik Bu Titin, tadi kan kita bicara soal novum atau bukti baru ya Bu. Meskipun hari ini baru agendanya pembacaan memori PK, namun pastinya sudah ada saksi yang disiapkan ya Bu ya? Itu kan jadwalnya tergantung kepada pengadilan. Memang kan jadwalnya biasanya kan untuk pertama kali memang hanya pembacaan memori ataukah ada dan pemeriksaan berkas lainnya seperti berkas-berkas daripada pengacara, karena walaupun biasanya kan diperlihatkan ini berkas aslinya gitu ya. Oke, baik Bu Titin, dari Bu Titin sendiri Bu, seberapa yakin Bu PK Sakatatal ini akan diterima? Saya yakin 100% akan dikabulkan. Karena apa? Kami memiliki novum yang seharusnya bisa diyakini apabila dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga saya meyakini dukungan masyarakat luar biasa. Oke, baik Bu Titin, terima kasih Bu. Nanti kita lanjut ngobrolnya ya. Ya, Gede dan juga pemirsa, kita akan mencoba kembali menyapa atau berkumpul dengan teman-teman Saka yang saat ini sudah siap di kediaman Saka untuk segera berangkat menuju ke PN Cirebon. Nah, ini adalah teman-teman dari Sakatatal atau sahabat-sahabatnya yang memang tinggalnya juga dekat dengan rumah Sakatatal ini, memakai baju seragam begitu dengan bertuliskan perkasa yang artinya perjuangan keadilan Saka. Nah, memang ini dibuatnya baju ini merupakan inisiatif dari teman-teman Saka sebagai bentuk dukungan, dan juga teman-teman Saka ini juga memang meyakini betul bahwa Sakatatal tidak terlibat atau bahkan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Ini yang tadi kami sempat jelaskan, Gede, ada sejumlah spanduk yang bertuliskan kalimat dukungan untuk Sakatatal jelang sidang PK-nya. Ini dibuat sendiri, tadi kami melihat di sini oleh teman-teman Sakatatal, dibuat dituliskan di spanduk berwarna putih, kemudian juga memakai pilok. Nah, ini sebagai bentuk dukungan dari teman-teman Sakatatal yang memang memperjuangkan keadilan dan juga meyakini betul bahwa Sakatatal ini tidak terlibat atau tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Nah, Gede dan juga pemirsa, memang yang menjadi penegasan dari Sakatatal bahwa pada 27 Agustus 2016 lalu Sakatatal memang tidak berada di Cirebon, melainkan berada di Bogor di rumah kakaknya yang bernama Sadikun. Nah, ini yang menjadi argumen daripada Sakatatal bahwa pada saat kejadian 27 Agustus 2016 lalu ia tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 lalu. Sementara itu tadi sempat dijelaskan pula oleh Sakatatal bahwa hari ini ia ditemani oleh kakak-kakaknya, kemudian juga teman-teman dari Sakatatal untuk ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk menjalani sidang PK perdananya. Nah, untuk ibu dari Sakatatal memang nanti atau pada hari ini akan stay saja di rumahnya, nonton bersama dengan keluarga serta tetangga-tangganya untuk menyaksikan sekaligus mengawal jalannya sidang perdana daripada peninjauan kembali atau PK Sakatatal yang rencananya akan dimulai sekitar pukul 9 atau pukul 10 pagi nanti.
Nah, Gede dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa untuk hari ini memang agendanya pada sidang perdana PK Sakatatal adalah pembacaan memori PK atau peninjauan kembali yang akan dibacakan oleh pihak pemohon atau dalam hal ini pihak Sakatatal. Informasinya Gede, akan ada sebanyak sekitar 20 pengacara Sakatatal yang memang akan hadir ke Pengadilan Negeri Cirebon. Kemudian dapat kami sampaikan pula Gede dan juga pemirsa tadi melalui Ibu Titin selaku kuasa hukum dari Sakatatal mengatakan bahwa ada sejumlah novum atau bukti baru yang sudah disiapkan untuk sebagai amunisi di dalam sidang PK ini. Namun untuk hari ini Gede dan juga pemirsa memang novum tersebut atau bukti baru tersebut memang belum ditampilkan karena memang pada hari ini agendanya hanyalah pembacaan memori PK saja yang akan dibacakan oleh pihak pemohon. Nah, untuk bukti baru ini memang tadi sempat di-spill sedikit oleh Ibu Titin selaku kuasa hukum dari Sakatatal. Salah satu novum atau bukti baru yang akan ditampilkan atau yang sebagai amunisi ini adalah salinan dari putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang sudah digelar atau putusannya sudah diberlangsungkan pada 8 Juli 2024 lalu. Nah, untuk novum atau bukti baru lainnya tadi juga sempat disebutkan oleh Ibu Titin adalah keterangan terbaru dari Dede yang merupakan saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu, di mana baru-baru saja Dede ini mengakui bahwa ia memberikan keterangan palsu pada saat 2016 lalu dan pada saat itu ia diarahkan oleh ayah dari almarhum Eki yakni Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan atau BAP di kepolisian pada 2016 lalu. Nah, ini yang menjadi menariknya Gede di sidang PK Tatal nanti yang akan dibuktikan oleh Saka Tatal, di mana Saka ingin membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan juga ingin memulihkan nama baiknya di sidang PK atau peninjauan kembali ini. Gede, demikian kembali ke Anda Gede. Apakah saya konfirmasi kembali bahwa hari ini hanya pembacaan dari memori PK begitu ya. Apakah nanti ini juga akan dihadirkan langsung gitu saksi-saksi ahli untuk memberikan keterangan sebagai bukti tambahan dari pihak pemohon? Iya Gede dan juga pemirsa, memang untuk saksi-saksi memang tadi sudah dikatakan oleh Ibu Titin selaku kuasa hukum dari Saka yang mengatakan bahwa memang saksi-saksi ahli dan juga saksi lainnya ini telah disiapkan oleh Sakatatal sebagai amunisinya di dalam sidang PK ini. Namun untuk hari ini Gede memang belum dihadirkan saksi-saksi tersebut karena memang hari ini agendanya adalah pembacaan saja, pembacaan memori PK yang akan disampaikan oleh pihak pemohon atau dalam hal ini tim hukum dari Sakatatal. Nah, setelah agenda ini atau setelah agenda pembacaan memori PK nantinya jaksa yang dihadirkan atau jaksa Asep ini akan menanggapi sebagaimana menanggapi memori PK tersebut. Namun untuk tanggapan dari jaksa tersebut apakah akan disampaikan langsung hari ini atau tidak, nah ini adalah keputusan hakim nantinya, hakim yang akan memimpin jalannya persidangan PK Sakatatal. Gede. Faisal, apakah Anda mendapatkan informasi akan setebal apa atau sebanyak apa memori PK yang akan dibacakan pada hari ini? Iya Gede dan juga pemirsa, tadi kami sempat menanyakan ke Ibu Titin selaku kuasa hukum berapa banyak memori PK yang akan disampaikan. Kemudian juga ada berapa draft memori PK yang akan dibacakan oleh pemohon atau dalam hal ini kuasa hukum dari Sakatatal. Namun tadi nampaknya Ibu Titin tidak menjelaskan seberapa banyak draftnya atau berapa banyak memori PK yang akan dibacakan. Namun sudah dipastikan bahwa memori PK tersebut memang sudah diserahkan sebelumnya untuk peninjauan kembali ini, bahkan sebelum sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan yang sudah digelar pada 8 Juli 2024 lalu. Seperti kita ketahui Gede bahwa Sakatatal ini mengajukan PK-nya tepat pada hari atau pada saat Peggy Setiawan melangsungkan sidang putusannya yakni pada 8 Juli 2024 lalu. Nah, putusan tersebut atau salinan putusan tersebut merupakan yang tadi kami sampaikan akan dibawa atau akan dijadikan novum atau bukti baru sidang PK Sakatatal yang memang akan digelar pada hari. Namun untuk novum atau bukti baru tersebut memang belum ditunjukkan Gede pada hari ini, di mana yang tadi kami sampaikan hari ini adalah pembacaan memori PK saja. Nah, Gede dan juga pemirsa dapat kami informasikan pula tepatnya pada kemarin hari Selasa
Saka Tatal baru saja dinyatakan bebas murni. Kemudian setelah kemarin memang tim kuasa hukum dari Saka Tatal bersama dengan Saka Tatal mengambil surat bebas murni itu di Bapas Cirebon. Nah, untuk saat ini telah resmi bahwa Saka Tatal sudah dinyatakan bebas murni. alias sudah tidak bebas bersyarat lagi atau sudah tidak wajibkan untuk wajib lapor begitu, dikarenakan memang dalam putusan atau dalam vonisnya memang Saka Tatal ini divonis dengan 8 tahun penjara. Nah, kemudian Saka Tatal ini bebas pada bulan April 2020 lalu. Sementara setelah itu Saka Tatal walaupun bebas atau sudah dibebaskan dari lapas, ini selama di rumah Saka Tatal memang diwajibkan untuk wajib lapor. Namun tepatnya pada kemarin Gede atau pada Selasa, Saka Tatal telah dinyatakan bebas murni. Gede. Selain pengembalian nama baik dengan upaya PK ini, apakah ada upaya lain di balik selain pengembalian nama baik ini, misalnya ada ganti rugi material gitu yang diharapkan oleh pihak pemohon dari Saka Tatal? Apakah Anda mendapat informasi itu? Ya, Gede dan juga pemirsa, memang informasi sementara yang kami dapatkan di dalam sidang PK atau peninjauan kembali yang memang diajukan oleh Saka Tatal adalah pada intinya atau fokusnya adalah pengembalian nama baik dari Saka Tatal yang memang divonis atau terbukti bersalah dalam putusan pada 2016 lalu dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Nah, meskipun sudah bebas Gede, Saka Tatal ini memang mengajukan PK untuk mengembalikan nama baiknya dan juga membuktikan kepada masyarakat, kemudian kepada keluarga bahwa ia memang tidak bersalah dalam kasus pembunuhan ini. Nah, itu yang akan menjadi pembuktian atau fokus di dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal yang memang digelar sekitar pukul 10 pagi nanti. Gede. Faisal, apakah Anda mendapatkan informasi tepatnya pukul berapa ini mereka Saka Tatal dan timnya akan berangkat ke PN Cirebon? Iya, Gede dan juga pemirsa, memang untuk pukul berapa pastinya di sini belum ada informasi pasti karena teman-teman Saka dan juga kuasa hukumnya masih menunggu pihak LPSK yang dikabarkan akan hadir untuk mendampingi Saka Tatal di sidang peninjauan kembalinya atau sidang PK-nya yang akan digelar pada pagi ini. Nah, untuk saat ini informasinya Gede memang LPSK sudah menuju atau sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Saka Tatal yang berada di Cirebon atau berada di Jalan Saladara. Saat ini LPSK tengah berada di jalan untuk nantinya akan memberikan perlindungan untuk Saka Tatal, tepatnya perdana pada hari ini di sidang PK-nya. Nah, setelah sebelumnya Gede memang LPSK menerima permohonan dari Saka Tatal terkait permintaan untuk perlindungan. Nah, ini juga yang memang belakangan ini atau baru saja dikabulkan oleh LPSK dan mulai hari ini LPSK akan memberikan perlindungan tepatnya untuk Saka Tatal di sidang peninjauan kembali atau sidang PK-nya pada hari ini. Saat ini kita masih menunggu kedatangan dari LPSK Gede. Setelah itu baru kita akan sama-sama berangkat bersama dengan Saka Tatal, kemudian kuasa hukum dan juga keluarganya menuju ke suatu hotel untuk bertemu atau berkumpul terlebih dahulu dengan pengacara atau tim kuasa hukum dari Saka Tatal lainnya yang sudah menunggu di sana. Gede. Oke, baik. Artinya ini sebelum menuju pengadilan negeri ini mereka akan berkumpul semua, ada kuasa hukum yang lain mungkin dengan Farhad Abbas dan juga LPSK untuk kemudian bersama-sama ke pengadilan negeri Cirebon, begitu ya? Betul. Ya, Gede, memang betul seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa memang mereka akan berkumpul bersama-sama terlebih dahulu di salah satu hotel di kota Cirebon. Nanti kuasa hukum dari Saka Tatal Ibu Titin kemudian bersama dengan Saka Tatal dari sini akan menuju ke hotel terlebih dahulu bersama kami untuk bertemu dengan tim kuasa hukum lainnya seperti Farhad Abbas kemudian juga Krisnamurti yang memang nantinya akan berkumpul terlebih dahulu bersama-sama dari hotel tersebut baru menuju ke pengadilan negeri Cirebon untuk menjalani sidang peninjauan kembali atau sidang PK Tatal nantinya. Gede. Di ruang TV. Sambil nonton TV. Iya. Faisal, kita menuju ke dalam rumah Saka Tatal. Ini kita bisa lihat di layar televisi kami di studio. Kami bisa melihat bagaimana Faisal saat ini, maksud kami Saka Tatal sedang menjelaskan bagaimana keseharian dia di rumah. Saka kalau tidur di sini? Ya kadang-kadang kalau
ini malam tuh nonton TV ya, TV-nya yang nonton Saka. Jadi Saka tuh nggak nonton TV. Iya. Gimana semalam tidur? Tidur nyenyak nggak? Kak? Alhamdulillah Saka tidur nyenyak. Oh, gimana jelang sidang PK ini? Hari ini gimana persiapan dari Saka sendiri? Jadi Saka ini persiapannya yang penting kuat mental, terus juga ada dukungan-dukungan dari teman-teman dan keluarga agar lebih semangat lagi. Oh gitu. Tadi di luar sempat banyak kerabat dan Saka Tatal. Itu atas dukungan apa terhadap Saka Tatal sendiri? Jadi dukungan itu agar Saka itu lebih semangat lagi, membuktikan bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Senang nggak dengan atas dukungan kerabat dari teman Saka sendiri? Alhamdulillah Saka tuh bersyukur masih banyak teman-teman dan keluarga. Jadi banyak teman-teman dan keluarga yang percaya kepada Saka dan dia tuh tahu kejadiannya seperti apa dan tidak ada namanya pembunuhan atau pemerkosaan. Gitu. Jadi warga sini tuh sebenarnya tahu semua kejadian itu, tapi namun tetapi tidak pernah membicarakan. Tidak diungkap ya? Karena tidak berani. Apa yang selama Saka dilakukan Saka selama di 3 tahun 8 bulan di penjara, dan setelah ini sudah dinyatakan dari Bapas itu bebas murni sendiri. Gimana pendapatan Saka sendiri? Ya alhamdulillah buat Bapas. Jadi Bapas itu Saka wajib lapor itu tidak harus datang ke kantor. Jadi lewat telepon aja, cuma video call dan menanyakan keadaan Saka, posisi Saka ada di mana, Saka lagi ngapain, kerja di mana. Betul, tidak terlalu memberatkan Saka. Senang nggak artinya dengan sudah bebas tidak wajib lapor itu? Ya alhamdulillah senang, dan Saka juga ingin mengajukan PK karena ada suatu hal. Saka ingin membuktikan kepada semua orang bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Baik Ibu nih. Apa yang selama dituduhkan Dari selama Saka menjalani penjara selama 3 tahun 8 bulan itu? Bahkan nasib para teman-temannya yang Saka selama menjalani 3 tahun 8 bulan itu kenapa bisa melakukan seperti itu, dan kenapa Saka akhirnya tidak melakukan gitu? Seperti apa tanggapan Saka sendiri? Jadi tanggapan Saka tentang Saka di dalam penjara. Jadi banyak oknum-oknum yang menyiksa Saka. Harus mengakui bukan apa yang Saka lakukan, itu harus mengakui disiksa, dia dipukulin segala macam. Harus mengakui apa yang bukan Saka lakukan. Oh gitu. Bisa menunjukkan foto Saka Tatal pada saat masih di bawah umur tersebut, masih ada fotonya? Oh enggak ada. Ya. Nanti Saka ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon sendiri didampingin siapa saja nanti? Jadi ada dari pengacara juga, ada dari teman-teman juga, dan ada dari keluarga juga. Jadi banyak dukungan yang menyupport Saka. Artinya Saka senang dengan adanya dukungan terhadap para teman-teman dan kerabat ini. Jadi Saka ini senang banget ada dukungan dan support. Saka ini biar tambah semangat. Boleh ditunjukkan Saka ke teman-temannya Saka? Ini memakai seragam semua apa bagaimana Saka teman-temannya? Iya. Ini dari mana saja teman-temannya? Ya dari kampung ini semua cuman beda RT doang. Oh, RT doang. Secara verbalisan nanti ada Ini keterangan bentuk saksi. simpatistan sendiri apa Adalah diskusi dalam Saka yang mengajak? Simpati sendiri Saka tidak pernah mengajak aku. Oh, tidak mengajak. Dan mereka rela untuk mendukung Saka Tatal ya. Gitu. Apa harapan Saka untuk nanti ke depan setelah sidang PK ini? Ya harapan Saka ini semoga PK Saka ini dikabulkan. Oh, dikabulkan. Rencana kapan Saka akan berangkat ke PN ini?
Ya Jam kalau berapa? Saka itu saya tidak tahu jam berapa, jadi Saka cuma ikut Bu Titin, jadi katanya bentar lagi. Boleh Saka menunjukkan ke, tadi kan ada Ibu Titin yang sudah datang. Boleh Saka di sana untuk ngobrol atau kapan, jam berapa? Iya. Bang, ini mau berangkat nih Bang. Ya, Mau berangkat. Ibu, Mau berangkat. selamat pagi Ibu. Enggak, LPS kan masih di jalan, dalam perjalanan. Oh, nanti di Tapi kan masih bareng sama Saka Ibu. nanti pengen kira-kira dari wawancara mulai berjalan di luar sih barangkali tim untuk yang ada di dia. Masih kalau bisa Harus ada yang disiapin 1 atau 2 orang di depan PN. Nanti Mas Arief yang dalam waktu Maksudnya? Kalau Bang Farhan di dalam. Di plotting sama ibu ya. yang akan nyusun ini ya. Kalau yang akan nyusun ini ya. Oh itu tuh. Oh iya ya Pak. Oh iya ya Pak. Oh iya ya oke. Di mobil ya. Oh iya ya oke. kita di mobil langsung. Aja. Mau ngawal apa gimana? Enggak gimana? Tapi bareng nanti bareng. Jak nanti bareng sama saya naik mobilnya. Sama Iya, ini mau masukin biasa, Bu. Makasih. Pelan-pelan aja ya langkahnya ya, pelan-pelan ya. Jadi kita ya biar agak langsung. Nah, kita dapat semua aman semua. awas. Arahin Pan. Awas, kembit. Ya udah mau berangkat. Ya, ini kalau sampai mobil. Awas, ambil aja. Bun, siapaan ya? Ya. Nanti apa ya? Keluarnya pulangnya ya, Bu. Ya. Jadi siapin. Ya, siap, Bang. Siap, Bang. Belum, gue masuk dulu. Oke. Ayo kita berangkat. Yuk, pelan-pelan yuk. Ya pemirsa, saat ini adalah eksklusif Saka Tatal bersama kuasa hukumnya Ibu Titin Prilianti bersama rekan kami Faisal Rinaldi menggunakan mobil iNews TV untuk menuju Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Nah nantinya sebelumnya menurut informasi yang kami terima berdasarkan keterangan dari Ibu Titin dan rekan kami Faisal Rinaldi di sana bahwa nantinya sebelum sampai di Pengadilan Negeri Cirebon, tim kuasa hukum Saka Tatal akan bertemu dengan tim kuasa hukum yang lainnya. Ada Farhad Abbas di sebuah hotel, kemudian nanti juga akan menyusul dari LPSK yang sebelumnya sudah memberikan perlindungan khusus begitu kepada Saka Tatal yang sudah diajukan beberapa waktu yang lalu dan rencananya juga masih akan mengirimkan tim untuk mendampingi jalannya sidang peninjauan kembali yang hari ini akan dilakukan oleh pemohon, yaitu tim Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Kita masih menyaksikan terus bagaimana perjalanan dari rumah Saka Tatal di kawasan Cirebon, tepatnya di Jalan Perjuangan Karya Abadi, Cirebon, Jawa Barat.
Kita masih terhubung dengan rekan kami Faisal Dinardi. Faisal, bagaimana perjalanan menuju pengadilan negeri atau tempat berkumpulnya atau bertemunya nanti ke Sakatatal dengan tim kuasa hukum yang lain? Apakah cukup lancar di sana perjalanan? Silakan, Faisal. Ya, Gede dan juga pemirsa, saat ini kami sedang dalam perjalanan menuju ke suatu hotel untuk berkumpul terlebih dahulu Sakatatal bersama dengan Ibu Titin dan juga kuasa hukum lainnya yang memang nantinya akan standby di sana berkumpul untuk menuju ke PN Cirebon. Gede, kita akan berbincang dulu dengan Saka dan juga Bu Titin. Mungkin kita ngobrol santai aja, Bu ya, dan juga Saka. Ini kita dalam perjalanan menuju ke hotel. Nah, tadi persiapan Saka di rumah dan juga Bu Titin, mungkin Saka dulu nih boleh dijelasin persiapan tadi gimana aja sih? Jadi persiapan Saka ini dari semalamnya banyak dukungan juga dari teman-teman Saka dan tetangga Saka, banyak dukungannya, banyak supportnya. Jadi persiapan Saka ini udah bener-bener Saka tuh ini udah siap, Matang ya. udah siap matang. Saka, kondisinya pagi ini gimana sih Kak? Antusias apa gimana, perasaannya gimana nih Saka? Ya perasaannya alhamdulillah Saka tuh bersyukur punya teman-teman, solidaritasnya bener-bener rela meninggalkan pekerjaannya demi mendukung Saka dan menyupport Saka. Mungkin kalau teman-teman yang nanti lihat juga sampaikan terima kasih dulu Saka ke teman-teman. Saka juga berterima kasih kepada teman-teman Saka yang rela meninggalkan pekerjaannya demi meluangkan waktu membela Sakatatal dan mendukung Sakatatal. Saka berterima kasih banget atas dukungannya buat teman-teman Saka dan netizen yang lainnya. Oke Saka, tadi kan sebelum berangkat saya ngelihat ya Saka doa dulu bersama dengan ibu kemudian juga kakak-kakak. Nah tadi juga sempat sarapan ya. Sarapan apa sih Saka kalau boleh tahu Saka? Nah, nasi ayam sama gudeg. Itu Saka emang suka ya? Gudeg sama nasi ayam ya? Ya sebenarnya sih Saka di perantauan juga makan yang ada aja dimakan, jadi lauknya apa juga nggak jadi masalah, yang penting makan aja. Oke, ya Gede, memang Saka ini merupakan sosok yang sederhana sekali. Tadi juga kami sempat melihat, ya sempat sarapan terlebih dahulu dengan nasi gudeg dan juga ayam. Nah ini Saka, kita masih penasaran sama baju perkasa ini. Boleh dikasih lihat? Nah ini siapa yang desain sih Saka, kalau boleh tahu? Dari tim Kuasa. Dari tim kuasa. Kuasa hukum ini berkoordinasi tim Perkasa, perjuangkan keadilan Saka. Mantap. Saka, ini kan kita di depan mobil kita nih ada teman-teman Saka. Nah ini teman-temannya dari mana aja sih kalau boleh tahu Saka, boleh dijelasin? Jadi teman-teman itu dari kampung Saka sendiri, juga ada dari kampung lain juga, jadi sebagian. Jadi itu teman-teman waktu Saka kecil main. Alhamdulillah teman-teman Saka ini benar-benar mendukung dari awal sampai saat ini. Biasanya kalau nongkrong sama teman-teman tuh main apa sih Saka? Tadi kan sempat ngobrol ya sama Adam, main ML atau apa gitu. Main apa sih Saka kalau boleh tahu? Ya main ML aja, ada yang main ML, ada yang main FF. Jadi ada yang main gitaran juga. Dan paling senang main apa? Layangan. Sama mancing. Kalau mancing mah itu nomor 2 Ibu. Oh, yang penting main layangan ya. Iya. Jadi kan saya kadang-kadang gini ya, kalau kita pergi sama Saka, misalnya pulang siang-siang ribut aja, Ibu, ini jam berapa kita nyampe? Nah, ngapain sih Saka? Mau main layangan. Satu hal mungkin yang orang lain tidak paham ya. Jadi Saka sudah menerima perlakuan yang luar biasa pada saat penangkapan, penyiksaan yang luar biasa, dan itu bukan kebohongan. Tetapi satu hal yang saya kagetnya itu apa? Saka tuh tidak pernah memaki loh atas apa yang dia terima perlakuannya. Jadi dia tuh tahu yang melakukan tindakan penyiksaan itu anggota kepolisian, tapi sedikit pun ketika misalnya dia bercerita tidak pernah memaki. Itu yang saya bingung, ini anak kalau marah dia cerita masa lalunya, dia disiksa Bu, saya dibegini, tapi tidak sedikit pun keluar makian terhadap oknum yang melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan, bahkan tidak manusia kepada Saka. Itu yang orang lain tidak paham. Dia nggak pernah sedikit pun memaki. Saya juga bingung, kok ini anak marah, punya rasa dendam, tapi tidak pernah memaki. Jadi dia cerita aja, tapi nggak ada kalimat-kalimat hujatan kepada anggota yang pernah melakukan tindakan yang tidak manusiawi kepada Saka. Itu yang orang-orang nggak paham gitu. Tentunya bertolak
belakang sekali Bu ya, yang selama ini dikatakan Saka tuh geng motor segala macam, ternyata Saka hobinya cuma main layangan ya Bu ya. Layangan dan mancing. Ya kalau mancing berapa? 25.000 dapat ikannya 4. Iya. Masih Ya. suka mancing Saka. Masih suka. Waktu kemarin aja 25.000 cuma dapat 1. Aduh dapat. Oh ya mendingan beli ya. Jadi Saka kan punya kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya kan itu bukan kebiasaan aneh gitu, hanya main layangan, mancing. Yang jadi masalah ketika mancing kan dia minta duit tuh ke kakaknya, ribut kakaknya. Daripada buat mancing dapat ikan 1. Nanti jangan-jangan setelah sidang mau langsung mancing nih. Iya. Ya kalau itu mah mancing kan tergantung posisinya juga. Kondisinya kan lagi nggak enak badannya, yang nggak berangkat. Kalau lagi enak badannya, terus juga kondisinya teman-teman juga ngajak teman-teman, terus teman-temannya nggak mau ya nggak jadi. Jadi ada teman-teman juga yang mendampingi walaupun mancing juga. Oke. Pak Saka kemarin kan sudah dinyatakan bebas murni ya. Mungkin boleh dijelaskan tuh gimana tuh prosesnya? Jadi sebenarnya Saka kan keluarkan 2020 bulan 4 April. Jadi Saka itu masih wajib lapor. Awalnya wajib lapor itu 1 minggu sekali, setelah berapa bulan 2 minggu sekali, setelah hampir 1 tahun lebih Saka tuh wajib lapor 1 bulan sekali. Jadi itu bertahap. Tapi alhamdulillah Saka berterima kasih kepada Bapak Pamiskadi, tidak ada halangan untuk wajib lapor. Saka tanpa harus mendatangkan ke pengadilan. Jadi Saka wajib lapor itu hanya lewat video call. Jadi alhamdulillah Saka jadi kerja merantau aja tuh masih bisa. Yang penting Saka tetap wajib lapor. Oh jadi selama bebas bersyarat itu pas April 2020 Saka menjalani aktivitas kerja biasa gitu ya? Iya, kerja biasa. Jadi Saka tuh kerja di Jakarta lagi ya sebagai kuli bangunan. Oke Gede, ini yang menjadi luar biasa Gede, bahwa Saka di usianya yang memang masih muda, walaupun diwajibkan untuk wajib lapor, ini masih terus mencari rezeki Gede untuk keluarganya. Dari Bu Titin mungkin Bu, boleh dijelaskan Bu kemarin proses pengambilan surat bebas Saka di Bapas Bu gimana Bu? Kan sebetulnya gini, pada Saka kan divonisnya 8 tahun. 8 tahun dia menjalani 3 tahun 8 bulan. Nah, tahun 2020 bulan April dia kan keluar, tetapi kan karena pembebasannya bersyarat harus melakukan wajib lapor sampai kemarin. Nah, kenapa disebut kadang-kadang kan kok bebas murni PK? Bebas murni yang dimaksud tuh bukan berarti lepas predikat mantan terpidananya, karena tetap aja mantan terpidana itu melekat dalam diri dia. Bagi masyarakat mungkin yang bagi Saka sendiri kan sekarang tidak memiliki lagi kewajiban untuk bebas untuk lapor selama sebulan sekali gitu. Nah itu yang mungkin melegakan. Jadi ketika misalnya walaupun dia sudah bebas bersyarat, sebutannya kan tetap terpidana ya sampai di kemarin tanggal 23 Juli 2024. Sekarang dalam pengajuan PK ini Irfan. salah satunya karena Saka tidak pernah melakukan perbuatan Faisal yang bisa dengar gua nggak? Jadi predikat mantan terpidananya itu yang kita ingin pulihkan. Gitu. Jadi itu yang kita harapkan, mudah-mudahan PK ini dikabulkan karena kami juga sudah menyiapkan beberapa novum, di antaranya novum maupun yang sifatnya argumen hukum maupun novum yang bukti-bukti baru yang kita dapatkan. Secara psikologis baru, apa gitu pengaruhnya keputusan bebas murni itu ke sempat Saka? dimasukkan ke dalam memori PK, karena memori PK itu disampaikan sebelum ada putusan PG bebas gitu. Oke mungkin Bu, secara psikologis status bebas murni ini untuk Saka tuh gimana Bu? Jadi kewajiban Saka yang 1 bulan sekali itu tidak lagi dilanjutkan. Artinya kalau bebas bersyarat kan pasti ada celah ketika, walaupun saya yakin Saka tuh bukan tipe anak yang mau melakukan tindakan pidana, tapi dengan bebas bersyarat kan berarti ada hal-hal lain yang tetap dia harus sangat berhati-hati. Artinya kalaupun ada unsur ketidaksengajaan yang dilakukan itu kan menjadi poin terberat gitu. Tetapi dengan sekarang dengan berakhirnya masa bebas bersyarat, kemudian Saka memiliki kebebasan yang seutuhnya, tetapi bagi kami sebagai tim kuasa tetap saja ada cap mantan terpidana itu. Jadi keleluasaan Saka bergerak juga sepertinya sekarang sudah dapat dilaksanakan
per hari kemarin. Ya, karena dengan sebutan bebas bersyarat kan pasti ada syarat-syarat tertentu yang dikhawatirkannya justru yang unsur ketidaksengajaan aja bisa mencelakai Saka untuk ke depan gitu. Baik, kita balik lagi ke Saka. Saka, mungkin walaupun ini kenangan pahit ya Saka ya, mungkin boleh diceritakan tuh kegiatan Saka selama di dalam lapas tuh apa aja sih Saka yang dilakuin Saka? Jadi di dalam lapas itu Saka kan di lapas anak, lapas suka miskin, LPKA. Jadi Saka itu sekolah lagi, diwajibkan itu. Jadi Saka sekolah lagi paket B sampai lulus. Dan Saka juga ikut kegiatan lainnya. Ya kegiatan lainnya juga itu kan tergantung minat ya, tergantung minat masing-masing. Ada yang otomotif, ada yang main futsal, ada yang voli. Terus juga ada perkebunan, pertanian. Ada juga otomotif sama sound system. Kalau Saka ngambilnya di sound system sama kuli bangunan. Udah, cuma 2. Itu memang minat Saka ya. Iya. Dari dulu kan Saka kan lebih seneng kan di kuli bangunan. Jadi kan kegiatan sehari-hari. Jadi udah biasa kerja kayak gitu. Jadi lebih minat yang melakukan apa yang telah Saka alami, terus juga yang Saka minat. Terus juga yang Saka mampu. Oke Saka, mungkin yang ada di benak Saka tuh pada saat itu saat menjalani di lapas gimana Saka? Ya jadi benak Saka tuh kadang-kadang tuh Saka tuh berpikir saya tidak pernah melakukan, tapi mengapa Saka harus menjalani selama 8 tahun. Apa yang tidak Saka lakukan, apa yang Saka tidak perbuat harus menanggung beban, bukan apa yang Saka perbuat. Oke baik Saka dan juga Bu Titin, nanti kita lanjutkan. Ya Gede dan juga pemirsa, memang tadi obrolan singkat kami atau perbincangan kami dalam perjalanan menuju ke hotel untuk berkumpul terlebih dahulu bersama dengan tim kuasa hukum dari Saka Tatal, yakni Farad Abbas, kemudian Krisnamurti dan juga kuasa hukum lainnya. Memang saat ini Gede kami masih di dalam perjalanan Gede, namun untuk sementara demikian Gede, kembali ke Anda. Iya, Faisal, kita lihat bersama bahwa memang kondisi saat ini Saka Tatal dan tim kuasa hukumnya saya lihat di sini begitu antusias, bersemangat dan siap banget untuk hadir di sidang peninjauan kembali. Ini saya ada beberapa pertanyaan nih buat Saka Tatal, mungkin bisa disampaikan oleh Faisal ya nanti ya. Nah ini sebenarnya dari berbagai macam hingar-bingar yang terjadi dari kasus yang menimpa maksudnya kasus kematian Vina dan Eki yang pada akhirnya menyeret Saka Tatal ini, apa yang merubah, sangat drastis merubah kehidupan Saka Tatal, baik secara itu kepribadian maupun secara psikologis dari Saka Tatal? Mbak membutuhkan bareng bersama kami. Oke baik Gede dan juga pemirsa, kita akan menanyakan hal tersebut ke Saka Tatalnya secara langsung. Saka, kita ada pertanyaan sedikit Saka, di mana ini kan kasus Vina ini sudah terjadi sejak 2016 lalu ya, dan Saka memang merasa tidak bersalah dalam kasus ini. Nah Saka, ada perubahan gak sih Saka dalam hidup Saka selama menjalani hukuman di lapas itu? Untuk saat ini ada perubahan untuk hidup Sakanya gak? Atau secara pribadi gitu Saka? Jadi alhamdulillah banyak hikmahnya juga. Walaupun Saka harus dikurung di penjara, apa yang tidak Saka lakukan, tidak Saka perbuat, ada hikmahnya. Saka dulu disuruh sama mama tuh susah banget, suruh sekolah, terus suruh ngaji, sholat, susah. Dan setelah di dalam penjara, alhamdulillah Saka tuh banyak ada perubahan. Dan Saka juga di lapas juga kan sekolah lagi, Saka juga kan lulus. Terus juga dulu juga Saka tuh nggak bisa ngaji sama sekali. Baca Iqra aja tuh nggak bisa. Mas barangkali dari LPSK ini karena udah datang, nggak apa-apa ya barangkali minta mampir ke pengadilan. Soalnya LPSK sebenarnya belum waktunya turun, tapi kan karena sidang hari ini LPSK ya. Untuk Gede dan juga pemirsa, tadi jawaban Saka Tatal terkait perubahan yang memang dialaminya sejak atau saat
ditahan di lapas. Nah, tadi Saka menjelaskan Gede bahwa memang dirinya mengambil hikmah selama ia ditahan di lapas kurang lebih selama 3 tahun ya Saka ya. Selama 3 tahun berada di lapas, di mana ia jadi lebih patuh, kemudian nurut kepada ibundanya. Kemudian juga selama di lapas ia mengatakan ia juga mendapatkan pendidikan, kemudian sekolahnya, dan juga ia tadi sempat mengatakan Saka ya sempat belajar ikro begitu ya. Ya, memang ada berbagai hikmah yang bisa diambil di dalam kasus ini, di mana Saka merasakan sejumlah perubahan yang memang tadi ia alami atau saat ia ditahan. Memang seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Saka, di mana ia jadi lebih patuh kepada ibunya, kemudian juga jadi bisa baca ikro dan juga lain sebagainya. Ada sejumlah hal positif Gede memang yang bisa diambil oleh Saka selama ia ditahan di lapas kurang lebih selama 3 tahun tersebut. Gede. Misal Anda bisa tanyakan, sebenarnya ini kan tentu saja banyak sekali dukungan yang datang dari berbagai pihak, baik teman-teman yang kita tadi sudah lihat ada yang membuat spanduk begitu ya. Tentu saja ada juga yang netizen mungkin ya yang secara langsung memberikan dukungan dari media sosial begitu, mend-DM secara langsung Saka Tatal. Ada nggak kira-kira dukungan yang sangat berarti yang membuat Saka Tatal tidak kehabisan energi untuk terus berjuang memperjuangkan nama baiknya di peninjauan kembali saat ini, sehingga dia yakin betul bahwa dirinya sebenarnya tidak bersalah dan namanya harus dibersihkan. Dari LPSK udah turun. Oke, ya baik Gede dan juga pemirsa, Saka mungkin boleh dijelaskan. Saka kan ini Saka mendapatkan dukungan banyak ya dari teman-teman, dari netizen, dari masyarakat seluruh Indonesia bahkan. Nah, dari Saka sendiri dukungan dari siapa sih yang paling kena gitu buat Saka, yang menjadi penyemangat buat Saka untuk menjalani sidang PK ini? Saka mungkin boleh dijelaskan Saka. Jadi alhamdulillah banyak dukungan juga. Jadi yang Saka lebih semangat itu ada teman-teman yang dulu waktu Saka pertama kali ditangkap dan pertama kali waktu di malam itu ada sama dia. Jadi teman-teman lama tuh kembali lagi. Iya, dan mendukung Saka ini lebih untuk semangat lagi untuk membuktikan bahwa kebenaran itu akan terungkap. Ini namanya dukungan membuat Saka ini agar lebih semangat lagi. Ya baik Gede dan juga pemirsa, tadi dijelaskan oleh Saka bahwa selain dukungan dari ibundanya, tentunya dukungan yang paling berarti untuknya untuk menjalani sidang PK ini, untuk memperjuangkan keadilan, untuk memperjuangkan hak, ya memang dukungan dari teman-teman dan juga sahabat Saka Tatal sejak kecil. Seperti yang mana tadi kami tunjukkan ketika berada di kediaman atau di rumah Saka Tatal, di mana teman-teman dari Saka Tatal ini sangat peduli, sangat solid untuk mendukung Saka Tatal memperjuangkan peninjauan kembalinya atau PK-nya, di mana tadi juga Saka sempat menjelaskan Gede bahwa ia merasa terima kasih sekali kepada teman-temannya, bahwa teman-temannya ini tidak meninggalkan Saka meskipun Saka saat ini sedang berjuang untuk menegakkan keadilan, sedang berjuang untuk memenangkan peninjauan kembali atau PK-nya, bahwa ia ingin membuktikan bahwa ia tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, dan juga tidak sama sekali terlibat dalam kasus pembunuhan ini, dan ia saat ini sedang berjuang ingin memperbaiki nama baiknya. Dan itu yang tadi disampaikan oleh Saka, ia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh keluarga, atau tepatnya seluruh teman-teman dari Saka Tatal yang saat ini masih menemaninya untuk berjuang sama-sama. Gede. Ya, Faisal, saya ingin bertanya kepada Ibu Titin, dari peninjauan kembali yang akan diupayakan oleh pemohon Ibu Titin dan timnya Saka Tatal ini, apakah nanti ada dampak atau memang ini akan sangat berdampak terhadap 7 orang narapidana yang saat ini masih menjalani kurungan atau di penjara? Ya, baik Gede. Bu Titin mungkin boleh bertanya sedikit Bu. Kan PK yang saat ini diajukan oleh Saka Tatal peninjauan kembali, dan hasilnya memang jika nantinya Saka memenangkan PK ini, apakah ada dampaknya Bu untuk 7 terpidana lainnya, mengingat ketujuh orang tersebut saat ini masih di dalam lapas Bu? Mungkin apakah ada dampaknya yang nanti akan
terjadi? Ya sebetulnya bukan saja berdampak bagi 7 terpidana. Sekarang Prapidnya Peggy Setiawan yang dibebaskan kan menghancurkan seluruh rangkaian. Saya tidak ngomong Peggy Setiawan itu Peggy Setiawan yang ini atau Peggy Perong, tetapi keyakinan Polda Jabar, Peggy yang dimaksud adalah Peggy ini yang rangkaian peristiwanya terdapat di dalamnya ada Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya. Apabila Peggy juga dibebaskan, berarti kan dakwaan terdahulu juga sudah porak-poranda. Ada DPO yang tiba-tiba fiktif gitu. Jadi saya yakin kemenangan PK Saka Tatal ini mohon doanya seluruh masyarakat Indonesia. Saya di 2016 punya keyakinan 8 terpidana ini tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan, tidak pernah ada pemerkosaan, tidak pernah ada pembunuhan. Nanti kita akan tuangkan di dalam memori PK. Ada bukti visual yang bisa kami buktikan. Ya. Jadi sangat akan berdampak bagi 7 terpidana. Ya, baik itu yang tadi disampaikan oleh Bu Titin. Nampaknya memang putusan dari PK atau peninjauan kembali Saka Tatal ini tentunya akan berdampak bagi 7 terpidana lainnya memang saat ini masih berada di dalam lapas. Gede. Faisal, boleh tanyakan kembali kepada Ibu Titin, selain pengembalian nama baik, apakah nanti ada permohonan untuk gugatan material gitu terhadap apa yang sudah terjadi terhadap kliennya Saka Tatal yang sudah menjalani hukuman selama 3 tahun 8 bulan? Tentu saja ini ada berbagai banyak kerugian yang dialami oleh Saka Tatal baik secara moral maupun material. Baik. Iya Bu Titin, mungkin Bu, selain di PK ini, selain pengembalian nama baik Bu, apakah ada gugatan materi Bu yang diajukan oleh pihak Saka mengingatkan ada sejumlah kerugian ya Bu selama Saka ditahan selama 3 tahun ini? Mungkin ada gugatan materi? Kayaknya belum sampai ke arah sana ya. Yang penting kita mengajukan PK, permohonannya mengembalikan nama baik Saka, mengembalikan harta derajatnya gitu. Tapi untuk hal-halnya belumlah, nanti kita memperjuangkan PK ini dikabulkan dulu gitu. Oke. Ya baik. Ya Gede, memang tadi disampaikan oleh Bu Titin bahwa peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka ini adalah fokusnya memang terlebih dahulu untuk pengembalian nama baik dari Saka Tatal yang ingin membuktikan bahwa ia tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon ini. Namun untuk gugatan material seperti yang tadi Anda tanyakan tadi, bahwa memang gugatan material ini masih belum dipikirkan oleh Saka dan juga tim kuasa hukumnya, karena memang mereka saat ini masih fokus terlebih dahulu untuk pengembalian nama baik dari Saka Tatal. Gede. Upaya peninjauan kembali ini adalah upaya untuk kliennya Saka Tatal. Kemudian kalau menurut Ibu Titin, apakah upaya Saka Tatal untuk mengajukan peninjauan kembali ini bisa menjadi sebuah cara begitu yang dilakukan oleh orang-orang yang saat ini juga sedang mengupayakan peninjauan kembali atas kasus kriminal yang menimpa misalnya? Apakah ini bisa dijadikan pelajaran begitu, Faisal? Ya baik Bu Titin. Bu, kita boleh tanya lagi Bu, mungkin upaya PK ini yang diajukan Saka Tatal, apakah memang bisa menjadi langkah Bu ya, atau upaya salah satu upaya yang bisa dilakukan juga oleh yang lain, atau kita dalam hal ini bahas 7 terpidana lainnya untuk memang benar-benar bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dalam kasus ini Bu? Ya, sebetulnya saya punya keyakinan dari dulu, dan kemudian yang 7 terpidana juga kan memang sedang mempersiapkan PK gitu. Tetapi karena mereka sekarang ada di dalam gitu, tentu saja penguatan bukti-buktinya akan luar biasa. Dan dari awal juga memang pada awalnya memang tim DPN Pradi juga karena saya juga tergabung di dalamnya gitu, kita merasa awalnya juga tim Pradi menginformasikan memang agak sulit menemui, tetapi alhamdulillah dengan kerja keras tim DPN Pradi pada akhirnya bisa menemui ke-7 terpidana itu dan menyerahkan surat kuasa untuk melakukan PK. Jadi saya yakin semua tim kuasa hukum akan berusaha memperkuat semua bukti-bukti, karena memang beratnya mereka masih ada di dalam. Tetapi alhamdulillah dengan banyaknya pengakuan-pengakuan yang dulu begitu sulit dan memberatkan, yang mengakibatkan vonis 8 tahun penjara bagi Saka dan seumur hidup bagi 7 terpidana itu sekarang sudah mulai terungkap. Oke baik Bu Titin,
Terima kasih Bu. Ya, Gede dan juga pemirsa. Gede, nampaknya komunikasi saya dengan Anda ini terputus. Dan sementara demikian, Gede, kami kembalikan ke Anda terlebih dahulu, Gede. Ya, baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Saat ini dalam mobil iNews TV sedang bersama-sama dengan Saka Tatal dan Ibu Titin Brilianti secara eksklusif bersama-sama menuju sebuah hotel yang nantinya akan bertemu dengan kuasa hukum yang lain, dan kemudian nanti juga akan didampingi dengan perwakilan dari LPSK yang akan mengawal Saka Tatal untuk mengikuti jalannya sidang peninjauan kembali yang akan dilakukan di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat yang nantinya akan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, sekitar 1,5 jam lagi. Pemirsa, kita lihat bersama, ini adalah situasi terkini arus lalu lintas di jalan menuju Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, di mana mobil iNews TV Tadi gimana Bu? ditumpangi oleh Saka Tatal dan kuasanya Ibu Titin Brilianti bersama rekan kami, reporter Faisal Rinaldi, yang sejak pagi sudah bersama dengan pihak keluarga dan rekan-rekan Saka Tatal di rumahnya di Jalan Perjuangan Karya Abadi. Kita tadi juga sudah melihat bagaimana dukungan dari rekan-rekan Faisal, maksud kami dukungan dari rekan-rekan Saka Tatal, teman-teman bermain Saka Tatal sejak kecil, sejak di mana mengetahui secara langsung bagaimana aktivitas Saka Tatal saat di rumah, memberikan dukungan secara langsung dalam bentuk poster yang akan nanti dibentangkan di depan Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, dengan berbagai bentuk tulisan dukungan yang meminta kepada majelis hakim untuk mengembalikan nama baik Saka Tatal yang sudah pernah menjalani hukuman selama 3 tahun 8 bulan atas kasus pembunuhan yang didakwakan kepadanya atas kematian Vina dan Eki di Cirebon pada kurun waktu tahun 2016 lalu. Dan sebagai informasi tambahan pemirsa, Saka Tatal juga kemarin hari Selasa, Saka Tatal sudah mendapatkan keputusan bebas murni dari pengadilan atas kasus yang menimpanya, sehingga Saka Tatal tidak lagi wajib untuk lapor baik secara fisik ke kepolisian maupun melalui video call atau telepon yang harus dilakukan setiap 1 bulan sekali untuk mengetahui keberadaan Saka Tatal selama lepas dari hukumannya yang telah dijalani selama 3 tahun 8 bulan. Dan kita bisa saksikan bersama pemirsa, saat ini Saka Tatal sudah memasuki area hotel, sebuah hotel di Cirebon, untuk bertemu dengan tim kuasa hukum yang lain yang akan mengawal jalannya proses peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ini adalah masih bersama dengan rekan kami Faisal Rinaldi di dalam mobil iNews TV yang secara langsung mengantar Saka Tatal dan kuasa hukumnya untuk bersama-sama menuju Pengadilan Negeri Cirebon. Ya pemirsa, gambar yang ada di dalam t-shirt yang dikenakan oleh Saka Tatal bertuliskan Perkasa ini adalah sebuah bentuk dukungan, perjuangan, keadilan untuk Saka. Kaos ini atau tulisan ini sengaja dibuat oleh rekan-rekan Saka, bukan Saka pribadi, tapi rekan-rekan Saka yang menunjukkan dukungan yang sangat kuat sekali dalam berbagai bentuk, salah satunya di t-shirt ini.
t-shirt yang dikenakan oleh seluruh rekan-rekan teman kecil Saka yang hari ini juga akan mengawal Saka untuk menjalani sidang perdana peninjauan kembali di Pengadilan Cirebon, Jawa Barat. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di iNews TV untuk breaking news sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Udah pusing, jangan itu saya kakaknya aja. Jam berapa ya? Jam 6 tadi. Halo. Halo. Masih main. Assalamualaikum. Tuh. Iya, kita lihat bersama pemirsa Saka Tatal bersama kuasa hukumnya dan dua orang kakak dari Saka Tatal yang sejak awal mendampingi Saka Tatal dan juga rekan-rekannya yang hari ini juga tadi kita bisa lihat bersama dari dalam mobil iNews TV yang membawa Saka Tatal dan kuasa hukumnya mengawal terus di belakang menggunakan motor begitu yang membawa tulisan-tulisan spanduk yang nanti rencananya akan dibentangkan di depan Pengadilan Negeri Cirebon. Dari informasi yang sudah disampaikan Saka Tatal melalui rekan kami Faisal Rinaldi yang mendampingi sejak awal di mobil iNews TV, bentuk-bentuk dukungan ini sangat berarti sekali bagi kekuatan moral dan mental kepada Saka Tatal yang hari ini akan menghadapi sidang peninjauan kembali. Sebuah upaya untuk mengembalikan nama baik Saka Tatal sebagai orang yang tidak pernah melakukan upaya atau kegiatan kriminal yang sehingga pernah membuatnya harus menjalani hukuman selama 3 tahun 8 bulan. Dan sebagai tambahan informasi pemirsa, Saka Tatal kemarin sudah mendapatkan keputusan bebas resmi sehingga Saka Tatal tidak perlu lagi untuk melakukan pelaporan baik secara fisik maupun secara digital, telepon maupun video call untuk mengetahui keberadaan Saka Tatal. Hal ini tentu saja sangat melegakan bagi Saka Tatal bahwa bebas murni ini telah membuatnya semakin tenang untuk menjalani kehidupannya di masa yang akan datang. Namun peninjauan kembali ini tetap harus dilakukan oleh pihak Saka Tatal untuk membersihkan namanya dari dakwaan yang pernah jatuh kepadanya sehingga menyebabkan dirinya harus menjalani hukuman penjara. Dan pemirsa, breaking news, sidang peninjauan kembali Saka Tatal masih akan kembali usai jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami.